Baik, selamat pagi, atau selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pengguna MyITS Classroom, kita akan memanfaatkan Classroom untuk membuat video interaktif H5P dengan cepat. Sebelum memulai tutorial ini, pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai link YouTube yang Bapak Ibu inginkan untuk dipasang di MyITS Classroom. Nah, dan juga Bapak Ibu sudah menyiapkan Excel template yang bisa Bapak Ibu unduh ya. Di bawah ada linknya, ada di bawah video ini. Nanti tampilan Excel-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Excel inilah yang akan membantu Bapak Ibu untuk menyusun pertanyaan. Nah, semisal saya sudah ada Bapak Ibu, video yang ingin saya gunakan adalah video ini, adalah video tentang computer network. Tapi pada kenyataannya di setiap course saya lebih banyak merekam video saya mandiri dan kemudian memasangnya. Nah, contohnya kita akan memasang video ini Bapak Ibu. Kita siapkan dulu di Excel. Saya copy linknya terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, copy paste ke sini link YouTube. Nah, pastikan Bapak Ibu, kalau ada kata, nanti Bapak Ibu menghapus karakter ini ya. Dan T sama dengan tanda N atau dan T sama dengan dan titik-titik second ini kita hapus. Karena ini nanti bisa mengganggu video mulainya dari detik ini Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ini kita bersihkan saja ini. Jadi mulai karakter dan huruf T jika ada, dan T sama dengan sampai belakang ini kita hapus saja. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah dapat linknya, nanti akan kita manfaatkan data-datanya ini. Nah, sekarang kita harus mengeksplor video kita yang mau kita gunakan. Contohnya di sini adalah video milik orang lain, bukan milik saya. Dan kita akan membuat daftar pertanyaannya dahulu, Bapak Ibu. Ya, sebentar, saya izin untuk bisa share video audionya juga. Baik, supaya lebih jelas. Baik, sekarang The ability for computers and their users to send and receive konten bagian this mana on fiber optic saya, as big computers start. Saya bisa itu Bapak Ibu membuat pertanyaannya. Oke. Nah, ini di sini ada pertanyaan yang bisa kita buat pertanyaan ini. Nah, di video kapan jaringan komputer mulai ditemukan Bapak Ibu. Nah, ini di detik ke-47 ya. Jadi saya buat di Excel saya, jawabannya itu nanti muncul di detik 047. Gunanya apa? Supaya nanti ketika mahasiswa menjawab salah, kita lemparkan ke detik ini. Nah, sekarang kita akan mengira-ngira di mana sebaiknya pertanyaannya muncul untuk mahasiswa, Bapak Ibu. Di detik keberapa? Oke, rasanya di detik 55 ini boleh kita pasang pertanyaannya ya, di detik ke-55. Baik, saya buat saat munculnya pertanyaan adalah 0055. Tadi pertanyaannya adalah, kalau saya balik ke detik ke-47, pertanyaan adalah tentang kapan jaringan komputer mulai digunakan. Ya, di tahun 70-an ya Bapak Ibu ya. Baik, saya buat pertanyaannya, kapan jaringan komputer pertama kali ditemukan. Nah, saya akan menjawab, jawaban yang benarnya adalah 1970. 1970-an. Nah, ini yang korek nanti Bapak Ibu. Tapi jawabannya nanti akan bisa di random ya Bapak Ibu ya, urutannya ya. Nah, kemudian kita buat jawaban yang tidak benar. Seperti ini. Ya, ini jawaban yang tidak benar. Nah, rencananya saya hanya akan buat 2 pertanyaan saja Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke YouTube-nya, kemudian kita cari nih, konten mana lagi yang kita bisa buat pertanyaannya untuk mahasiswa. Oke. Nah, ini. Dia ada kepanjangan local area network. Itu di detik, pada detik 19 ya Bapak Ibu. Di detik 158 dia menyebut apa kepanjangan dari local area network. Maka saya buatkan kontennya saja 158. Nah, nanti penjelasan local area network bisa ditemui di menit pertama detik ke-58. Nah, kemudian nanti kapan munculnya? Kira-kira setelah tulisan LAN itu hilang Bapak Ibu. Ya, itu mungkin di ya ini ya, menit 2 detik 8. Saya pasang di sini pertanyaan yang muncul. Nah, apa kepanjangan dari LAN? Jawaban yang benar adalah local area networks.
Jawaban yang salah adalah local area, mungkin net, ya, local level area network, local. Nah, misalkan seperti ini. Oke, kita buat 2 pertanyaan saja Bapak Ibu di sini ya. Kita sudah siapkan 2 pertanyaan. Oh ya, ini bukan ditemukan sih. Tahun 70 itu pertama kali digunakan, mohon maaf. Kalau ditemukannya tahun 50-60, tapi digunakan adalah tahun 70-an. Baik, kita sudah punya konten 2 pertanyaan ini Bapak Ibu. Sekarang kita ke Classroom untuk pasang ini sebagai H5P. Nah, saya buka Classroom saya di sini. Ya, saya akan membuat konten baru ya untuk membuat H5P. Saya tunjukkan sebentar. Saya akan buat di salah satu kelas saya, kelas pelatihan yang sebelumnya pernah saya lakukan. Nah, bagaimana cara membuat H5P? Kita bisa langsung di sini, sebentar, kita membuat konten baru ya di sini ya, misalkan di section 2 ini atau pertemuan kedua. Nah, ini di pertemuan kedua ini saya akan membuat H5P baru. Nah, saya klik Add an Activity or Resources di sini. Kemudian saya pilih H5P Interactive Content, Bapak Ibu. Kemudian saya klik Add. Nah, sekarang kita bisa scroll ke bawah. Mana yang mau kita gunakan? Nah, kita pilih Interactive Video. Interactive Video akan kita gunakan. Nah, title-nya dibuat dulu Bapak Ibu. Judulnya apa? Judulnya. Misal ini adalah H5P Computer Network seperti ini. H5P Computer Networks. Nah, kemudian bagaimana menambahkan videonya? Tadi kita sudah siapkan Excel. Nah, gunanya Excel ini seperti ini Bapak Ibu untuk menyiapkan datanya ya. Saya klik copy di sini. Kemudian di sini saya klik tanda plus, upload video. Saya gunakan video dari YouTube. Nah, memang baiknya Bapak Ibu sudah merekam video sebelumnya. Bapak Ibu misalkan sudah menyiapkan kuliah, direkam dengan Zoom, kemudian bisa digunakan di sini. Nah, saya klik insert di sini. Nah, setelah sudah videonya di-embed, sekarang saya klik Add Interaction untuk menambah pertanyaan di dalam soalnya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Video pertanyaan pertama kita akan kita munculkan di mana? Ingat, bedakan antara kolom B dan kolom C Bapak Ibu. Kolom B ini adalah lokasi nanti jawabannya muncul di mana ketika salah, jadi nanti mahasiswa pertanyaannya akan dilempar ke sini. Nah, ini kalau ini adalah saat munculnya pertanyaan. Jadi, saat munculnya pertanyaan adalah detik ke-55, kalau salah dilempar ke detik ke-47. Baik, sekarang kita menuju ke detik 55, misalkan kita geser sini. Everywhere and low cost machines started to show. Di 50 pun nggak apa-apa, misalkan sini. Kemudian Bapak Ibu, kita klik multiple choice di sini. Ya, multiple choice. Saya klik. Nah, ingat tadi Bapak Ibu, kita memasang dia di detik keberapa? Di detik ke-55 munculnya pertanyaan. Maka saya pasang di sini. Display time-nya adalah dia muncul di detik ke-55. Ya, di sini juga detik 55. Sampai detik 55. Ingat nanti Bapak Ibu, ini videonya di pause, ini dicentang, pause video. Kemudian display as poster Bapak Ibu. Ya, ditampilkan sebagai poster. Jadi supaya pertanyaannya langsung muncul di tengah-tengah. Nah, saya beli dulu ini namanya pertanyaan 1. Nah, pertanyaannya apa? Tadi sudah kita siapkan. Nah, ini ya, kapan jaringan komputer pertama kali digunakan? Nah, saya kopas di sini question-nya. Nah, jawabannya kita copy nih, 1970, 1980, 1990, 2000. Yang benar adalah yang 1970-an. Jadi di sini adalah 1970-an dan kita centang karena ini jawaban yang benar. Kita klik correct di sini. Kemudian jawaban yang salah kita buat di sini. Nah, dia hanya menyediakan satu opsi. Kita bisa tambah opsi berikutnya. 90-an. Dan yang terakhir adalah tahun 2000-an. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi yang dicentang adalah yang benar saja, yang korek. Nah, yang tidak kalah penting sekarang, kita harus menentukan behavior dari pertanyaan ini. Kita ke behavioral setting. Nah, Bapak Ibu, ini tolong dikosongkan saja. Enable retry button dikosongkan. Kenapa? Kalau ini dicentang, nanti mahasiswa bisa langsung mencoba mengklik menjawab yang lain. Padahal maunya kita lempar supaya mahasiswa mengulang videonya tepat di lokasi jawaban dari pertanyaan itu ada. Jadi ini centangnya dihilangkan. Ini juga dihilangkan. Sisakan 2 ini saja yang dicentang Bapak Ibu. Randomize answers
sama require answers before the solution can be viewed. Ya, oke. Ini dicentang, show score point nggak apa-apa, dicentang dibiarkan saja. Nah, yang tidak kalah penting ya ini centangnya dikosongin semua kecuali randomize answer, require answer, sama show score points. Nah, kemudian kita ke bawah ke adaptivity. Bapak Ibu cukup ke action on wrong. Nah, ini adalah maksudnya apa? Di mana video itu harus dilempar ke bagian mahasiswa bisa mendapatkan jawabannya. Nah, pertanyaan pertama tadi jawabannya adalah ada di detik ke-47 ini ya, 0047. Maka saya pasangkan di sini, dia harus dilempar ke 047 seperti ini. Oh, invalid time code. Oke. Seperti ini formatnya. Menitnya 1, secondnya 2, 047. Oke. Nah, jangan lupa juga dicentang ini Bapak Ibu. Require full score for task before proceeding. Ya. Jadi saya review dulu. Jadi tadi Bapak Ibu sudah memasukkan ini waktunya, dibuat sama saja display time-nya. Kemudian dicentang pause video. Kemudian ini poster, title-nya pertanyaan 1, kemudian ini question, ya ini pilihan jawabannya. Kemudian ini yang Bapak Ibu di behavioral setting yang dicentang hanya randomize answer sama require answer before the solution can be viewed. Nah, kemudian ini centang show score point. Nah, kemudian di sini sudah sektu 047, kemudian saya klik done di sini Bapak Ibu. Baik, pertanyaan pertama sudah kita pasang. Nah, tapi ingat nanti tampilannya agak kacau seperti ini Bapak Ibu. Kita harus merapikannya ya. Caranya bagaimana? Dengan klik di sini, di lingkaran ini multiple choice. Kemudian nanti di sini kita klik apa? Ya, jadi gini time bar-nya digeser ke sini. Kemudian klik lingkaran ini supaya pas pertanyaan ini muncul. Nah, baru ini dirapikan. Dimunculkan agak besar seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini sudah siap. Jadi nanti mahasiswa begitu nyampe di detik ini, dia akan keluar pertanyaan ini, dan kalau dia salah jawab, dia akan dilempar ke bagian yang sudah kita siapkan, yaitu bagian di mana jawaban aslinya muncul. Baik, sekarang kita masang pertanyaan kedua dengan langkah yang sama persis, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kedua nanti jawabannya ada di, tadi sudah kita catat di menit 1 detik ke-58, tapi pertanyaannya muncul nanti di menit kedua detik ke-8. Nah, oke, kita ke lokasi munculnya pertanyaan saja, jadi di menit 2 detik ke-8. Nah, kita ke 208. Coba kita ke 208. Nah, di sini kira-kira. Nggak harus sama persis, pas nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting deket-deket aja. Nah, kemudian di sini saya klik multiple choice. Nah, kita akan masang multiple choice. Sama kayak tadi Bapak Ibu langkahnya. Ini adalah 0208. Ya sudah. Tadi nanti display time-nya adalah di 208. Sampai kapan? 208. Karena videonya supaya di pause ya. Samakan saja. Ini diklik pause video Bapak Ibu. Kemudian tipenya apa? Tipenya adalah poster. Seperti ini. Nah, title-nya adalah pertanyaan 2. Nah, pertanyaannya bagaimana? Ini. Apa kepanjangan dari LAN? Kita tulis ini. Apa kepanjangan dari LAN? Seperti ini ya. Nah, jawaban yang benar tadi kita letakkan yang pertama, local area networks. Tapi ingat nanti kita bisa ngerandom urutannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk memudahkan saja, jawaban yang benar selalu kita letakkan di yang pertama. Nah, ini jawaban salahnya. Ada local area net, level area net, dan local area net. Ini jawaban salah, tidak perlu dicentang. Tambahkan opsi baru, jawaban baru yaitu level area network dan local AlphaNet. Level area network dan local AlphaNet. Oke. Setelah sudah, tidak kalah penting tadi langsung ke bawah saja ke behavioral settings. Ini Bapak Ibu centangnya dihilangkan, 2 yang teratas dihilangkan. Kemudian sisakan yang dicentang adalah randomize answer sama require answer before the solution can be viewed. Ini pas persis tetap 100 saja. So score point pastikan tetap dicentang. Nah, sekarang ke adaptivity, langsung lompat ke action on wrong. Nah, kalau salah dilempar kemana Bapak Ibu? Dilemparnya ke menit 1 detik ke-58. Nah, ini ya. Jadi ini. Lokasi untuk jam video ketika jam salah adalah di menit 1 detik ke-58. Maka kita ketikkan di sini 158. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu jika nanti misalkan videonya 2 jam, jawabannya ada di jam pertama menit 30. Jadi seperti ini formatnya nanti. Ini artinya jam pertama menit ke-12 detik ke-38. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada hour-nya. Kalau tidak ada hour-nya, ya ini kalau ada jamnya seperti ini formatnya.
Tapi kalau tidak ada hour-nya, hanya menit dan second, maka 158. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kita nanti 158 seperti ini. Jadi ini nanti di menit 1, menit 58. Atau juga bisa seperti ini, misalkan di menit ke jam pertama menit ke 10, berarti itu menit ke 70. Seperti ini. Bisa juga seperti ini. Oh, baik, mohon maaf. Ini berarti harus seperti ini. Oke, nah ini betul. Jam, menit, second. Bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi yang untuk ini kita gunakan adalah tadi. Menit pertama, detik ke-58. Ya. Menit pertama, detik ke-58. Oke, nah jangan lupa scroll. Nah yang paling bawah ini dicentang Bapak Ibu. Require full score task before proceeding. Nah setelah ini, ya nanti hasilnya masih nggak rapi kayak gini Bapak Ibu. Dicek tampilannya. Diklik lagi di bagian ini. Ya, di bagian lingkaran ini. Lingkaran ini artinya nanti ada pertanyaan di sini Bapak Ibu. Diklik di sini. Nah, kemudian udah muncul. Di scroll, kemudian dilebarkan seperti ini. Oke, sudah selesai. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu. Nanti mahasiswa bisa menjawab ini ya. Nah, sekarang jangan lupa Bapak Ibu, kita sudah membuat 2 pertanyaan ya. Sekarang kita langsung scroll ke bawah saja. Kita ke behavioral setting di sini. Nah, videonya ini mau dimulai dari menit detik berapa? Tentu saja menit ke-0, detik ke-01. Ya, seperti ini, nggak apa-apa. Ini dikosongkan saja, autoplay video, loop video. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jangan lupa ini. Prevent skipping forward in a video. Mahasiswa tidak boleh mempercepat videonya. Ini dicentang. Kemudian mahasiswa diizinkan untuk memundurkan. Barangkali dia kelewat sesuatu, ini dicentang. Jadi, ini dicentang ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa, start video ad-nya menit ke-0, detik ke-1. Kemudian ini jangan lupa dicentang. Berikan tombol untuk mundur 10 detik. Ya, barangkali mahasiswa butuh mengulang, tinggal dicentang. Ini ada. Tapi tidak boleh dipercepat. Ini penting supaya mahasiswa tidak skip bagian yang penting. Jadi mahasiswa harus. Setelah sudah Bapak Ibu, nah jangan lupa ini nanti mahasiswa diarahkan saja nanti seperti ini. Kemudian kita ke activity completion Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ingin mahasiswa mengerjakannya sampai ada limit waktu tertentu. Nah, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah ke activity completion. Nah ini ditandai. Show activity as complete when condition are met. Jadi kita harus memilih kondisi apa yang menandai bahwa itu sudah selesai. Nah ini centangnya dihilangkan saja, require view, yang penting adalah grade. Jadi mahasiswa harus mendapatkan nilai supaya bisa klik tanda bintangnya tadi. Jadi require view dihilangkan, require grade diberikan. Nah, Bapak Ibu kapan minta mahasiswa mengumpulkannya? Misalkan di sini saya set tanggal 22 September, seminggu lagi, jam 8 pagi misalkan. Sehingga nanti setelah ini mahasiswa sudah tidak bisa submit. Oke, setelahnya ya sudah, saya save and return to course. Nah, 5P-nya sudah selesai Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita cek setelah ini, kita akan mencoba masuk ya. Kita coba mengikuti ini sebagai mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa sama saja Bapak Ibu. Sebentar, ini saya turn editing off dulu supaya saya bisa masuk seolah-olah saya mahasiswa. Kemudian sebentar. Nah, saya bisa klik di sini. Nah, tadi yang kita buat adalah yang ini Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan menunjukkan ini dari sisi mahasiswa ya. Dari sisi mahasiswa itu tentu saja dia akan tidak bisa mempercepat video dan harus menjawab semua pertanyaan. Baik. Sebentar Pak. Ya, memang untuk H5P ngelutnya pertama dia agak lama, tapi setelah itu cepat Bapak Ibu ya. Jadi ini dia masih mencoba merangkum dulu video dan pertanyaannya untuk bisa langsung disajikan ke user. Oke, nah ini videonya sudah keluar. Nanti ini yang dilihat oleh mahasiswa Bapak Ibu. Nah, ingat Bapak Ibu, hanya ada tombol play dan tidak bisa dipercepat. Jadi saya coba menjawab satu pertanyaan sebagai mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Hi, I'm Carrie-Anne and welcome to Crash Course Computer Science. The internet is amazing. In just a few keystrokes, we can stream videos on YouTube,
Hello, read articles on Wikipedia, order supplies on Amazon, video chat with friends, and tweet about the weather. Without a doubt, the ability for computers and their users to send and receive information over a global telecommunications network forever changed the world. 150 years ago, sending a letter from London to California would have taken 2 to 3 weeks, and that's if you paid for express mail. Today, that email takes a fraction of a second. This million-fold improvement in latency, that's the time it takes for a message to transfer, juiced up the global economy, helping the modern world to move at the speed of light on fibre optic cables spanning the globe. You might think that computers and networks always went hand in hand, but actually most computers pre-1970 were humming away all alone. However, as big computers started popping up everywhere and low-cost machines started to show up. Nanti di sini akan muncul pertanyaannya. Nah, misalkan Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya udah di random ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya jawabannya udah di random, tapi C sama D ini ke random. Harusnya nanti jawaban yang benar pun nanti akan ke random. Nah, misalkan saya pilih jawaban yang salah Bapak Ibu, 1980-an. Nah, saya klik cek. Nah, ternyata jawabannya salah. Apa yang terjadi? Maka mahasiswa akan dilempar videonya mundur ke belakang. Saya klik continue Bapak Ibu. But actually, most computers pre-1970 were humming away all alone. However, as big computers started popping up everywhere and low-cost machines started to show up. Nah, misalkan mahasiswa masih salah lagi. Jawabnya tahun 2000-an. Apa yang terjadi? Ya dilempar. But actually, most computers pre-1970 were humming away all alone. However, as big computers started popping up everywhere and low-cost machines started to show up. 70-an, apa yang terjadi? Nah, dicentang. Kemudian mahasiswa bisa lanjut, sudah dapat on people's desks, it became increasingly useful to share data and resources. And the first network menyelesaikan semua pertanyaan ini, harus menyelesaikan semua pertanyaan yang disiapkan Bapak Ibu, kemudian klik tanda bintang ini Bapak Ibu. Apa ini tanda bintang? Tanda bintang ini untuk submit jawabannya. Sehingga nanti mahasiswa, nah ini, submit answers. Nah, sudah. Nanti mahasiswa akan mensubmit jawabannya dengan mengklik tanda bintang. Nanti Bapak Ibu sebagai dosen bisa melihat di sini lokasinya, siapa saja yang sudah mengerjakan nanti ya. Nah, nanti di grades, di sini ada grades. Bapak Ibu klik grades, nanti akan kelihatan siapa saja yang sudah mengumpulkan nilai Bapak Ibu di sini ya. Nah, karena ini adalah kelas percobaan dan tidak ada student-nya, nanti tidak muncul di sini. Tapi harusnya di kelasnya Bapak Ibu nanti akan muncul siapa saja yang sudah mengerjakan H5P-nya ya di grade. Seperti itu Bapak Ibu untuk pembuatan H5P dengan mudah. Jadi silakan mencoba ya, dan H5P ini sangat baik. Jadi Bapak Ibu bisa membuat video materi asinkronus perkuliahan, tapi sambil memastikan mahasiswa menonton sampai selesai dan memahaminya dengan baik. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan untuk menjelaskannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.